Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmaer dari kelas PJKRK dengan NIM 2203015011201. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya sehingga saya masih bisa menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang menderang seperti saat ini. Baik, adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan serta rekreasi. Perspektif filsafat nilai-nilai olahraga bagian kedua. A. Pengertian pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani dan olahraga merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan berdampak sangat kuat terhadap perkembangan dan keberfungsian nilai-nilai sosial olahraga, yaitu istilah pendidikan jasmani sudah tidak asing lagi bagi siswa dan guru di lingkungan persekolahan, dan istilah olahraga telah dikenal lebih luas yaitu di samping sekolah juga masyarakat. 1. Pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari proses keseluruhan proses pendidikan. Artinya, pendidikan jasmani menjadi salah satu media untuk membantu ketercapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Pada gilirannya, pendidikan jasmani diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia atau Human Index Development, permainan rekreasi ketangkasan, olahraga kompetisi, dan aktivitas-aktivitas fisik lainnya merupakan materi-materi yang terkandung dalam pendidikan jasmani karena diakui mengandung nilai-nilai pendidikan yang hakiki. Selama ini, proses pembelajaran yang mekanistik dan reduksionistik, guru lebih banyak berperan sebagai perekayasa tingkah laku siswa. Proses pembelajaran lebih berpusat pada guru. Perilaku siswa dibentuk melalui atmosfer pembelajaran yang sistematis dan kaku, dan siswa lebih banyak dituntut untuk menyelesaikan semua aktivitasnya dengan lingkungan belajar yang ada. Persoalan tentang rendahnya kualitas pembelajaran pendidikan jasmani, seperti disebutkan tadi, bisa berdampak pada munculnya masalah-masalah lain, seperti peserta didik memiliki tingkat kebugaran jasmani yang rendah dan keterampilan gerak dasar yang tidak memadai. Panggrassi dan Dewar 1993. Adanya ketidaktermotivasian peserta didik untuk berpartisipasi dalam aktivitas pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah. Lafay DKK 1997 dan lain-lain. 2. Olahraga. Pendidikan jasmani tidak bisa dipisahkan dari olahraga karena merupakan bagian dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Olahraga cukup mendominasi muatan kurikulum pendidikan jasmani pada semua tingkatan persekolahan. Demikian juga dalam praktiknya, olahraga ini juga sangat digemari baik oleh guru maupun oleh siswanya. Kemal dan Supandi mengungkapkan beberapa definisi olahraga ditinjau dari kata asalnya 1990, yaitu 1. Disport atau disporat, yaitu bergerak dari suatu tempat ke tempat lain atau menghindar diri. 2. Field sport, mula-mula dikenal di Inggris abad ke-18. 3. Despoter, berarti membuang lelah atau bahasa Prancis. 4. Sport, sebagai pemuasan atau hobi. Ensiklopedia Jerman. Olahraga adalah usaha mengolah, melatih raga atau tubuh manusia untuk menjadi sehat dan kuat. Menpora RI mengungkapkan bahwa olahraga adalah bentuk-bentuk kegiatan jasmani yang intensif dalam rangka memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi optimal. Pesantren tidak seperti institusi sosial lain, memiliki kepercayaan dan ritual bahwa manusia telah terkait dengan supranatural atau gaib. Hal ini membuat sistem tersebut terkait dengan agama yang menjadi bagian dari kehidupan budaya.
Sebab sistem tersebut mempengaruhi cara berpikir mengenai dunia, dirinya sendiri, dan hubungannya dengan orang lain. Perpaduan antara olahraga dan bentuk-bentuk agama telah dipadukan karena beberapa alasan. Di antaranya, mereka meyakini bahwa keikutsertaan dalam olahraga akan menumbuhkan karakter yang ideal. Para atlet dan para agamawan sering diminta menjadi pembicara dalam sebuah upacara keagamaan. Dengan cara itu, mereka menganggap cukup efektif dalam menyampaikan pesan-pesan Allah. B. Klasifikasi olahraga. 1. Olahraga pendidikan. Olahraga yang bertujuan untuk pendidikan ini identik dengan aktivitas pendidikan. Jadi, olahraga pendidikan adalah aktivitas olahraga yang bertujuan untuk membantu meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan. 2. Olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi adalah suatu kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang, sehingga pelaku memperoleh kepuasan secara emosional seperti kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, serta memperoleh kepuasan secara fisik fisiologis seperti terpeliharanya kesehatan dan kebugaran tubuh, sehingga tercapainya kesehatan secara menyeluruh. 3. Olahraga prestasi. Olahraga prestasi adalah kegiatan olahraga yang dilakukan dan dikelola secara profesional dengan tujuan untuk memperoleh prestasi optimal pada cabang-cabang olahraga, merupakan olahraga prestasi. Para olahragawan atau atlet yang menekuni cabang-cabang olahraga dengan tujuan untuk mencapai prestasi baik pada tingkat daerah nasional maupun internasional disyaratkan memiliki 4. Olahraga rehabilitasi atau kesehatan. Suatu kegiatan olahraga yang bertujuan untuk pengobatan atau penyembuhan biasanya dikelola oleh tim medis dan hanya untuk kelompok tertentu seperti penderita penyakit jantung koroner, penderita asma, penyembuhan setelah cedera, dan penderita penyakit lainnya yang dianjurkan oleh dokter. Baik, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu pendidikan, jasmani, dan olahraga merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan berdampak sangat kuat terhadap perkembangan dan keberfungsian nilai-nilai sosial olahraga. Olahraga digunakan untuk segala jenis kegiatan fisik yang dapat dilakukan di darat, air, maupun di udara. Olahraga memainkan peranan yang sangat berarti dalam kehidupan budaya seluruh masyarakat. Ditinjau dari tujuannya, istilah olahraga tersebut dapat digolongkan menjadi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan olahraga kesehatan atau rehabilitasi. Baik, mungkin itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.